Ya lek kiai-kiai ngajari murid kholwat ning jero alas 40 hari dalam hutan itu gampang. Masalahnya apa, di dalam hutan gak ada yang ganggu, memang sengaja dijauhkan dari gangguan, dan itu hanya 40 hari, gampang. Kita kholwat di keramaian dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa menyingkirkan berbagai godaan, ujian maupun pelajaran. Terus waktunya seumur hidup kita, jauh lebih berat daripada yang di dalam hutan. Makanya sama berani ngalah seneng. Saya ingat ketika dialog dengan Biasa Kuryasin. Biasa Kuryasin bilang, almarhum, kalau saya melihat orang kholwat hutan 40 hari, itu nggak heran, itu biasa. Tapi kalau di Jakarta, kholwat dalam kehidupan sehari-hari, baru saya angkat jempol 2 kalau bisa, kalau mampu. Jadi melihat orang soleh di hutan ini bukan hal yang mengherankan, karena memang sengaja dijauhkan dari ujian-ujian. Tapi lihat orang soleh di kota, di kehidupan sehari-hari, wah itu luar biasa. Awalnya dihormati dalam kehidupan sehari-hari, dibenturkan dengan berbagai masalah yang ada. Masalah di lingkungan rumah, anak istri, masalah di lingkungan kerja, teman-teman kerja, atasan kita, masalah di lingkungan permainan. Tapi itu kan pelajaran. Kita bisa mengambil hikmah, mengambil nilai positif kalau semua itu kita maknai, kita sikapi bahwa itu adalah sebuah pelajaran. Tapi kita maknai sebagai siksaan, azab, penderitaan, akhirnya kita nggak mendapatkan nikmat. Yang menunggu ada bencana yang menimpa diri kita atau keluarga kita atau lingkungan kita, wah ini azab itu Gusti Allah, akhirnya kan menderita. Terus hikmah apa yang kita ambil? Kita nggak bisa, karena kita menganggap itu azab. Kalau kita anggap oh ini pelajaran dari Allah, nah di situ kita, karena ini pelajaran, di situ kita belajar. Hikmah itu kan hasil belajar. Jadi hikmah itu bukan ujuk-ujuk teko itu hikmah. Hikmah itu hasil belajar. Karena itu banyak orang dalam kejadian apapun ngomong, oh pasti ada hikmahnya. Kalau dia nggak belajar, nggak akan dapat hikmahnya, meskipun tahu itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dia nggak bisa menunjukkan hikmah apa yang dia peroleh. Tapi kalau dia belajar dari kejadian itu, baru dia akan mendapatkan hasil dari belajar itu. Hasil dari belajar itulah yang disebut hikmah. Itu ilmu hikmah ya, ilmu hikmah lain, ilmu saktian. Bener, setiap kejadian mesti ada hikmahnya, bener. Cuman kita bisa mendapatkan hikmah itu enggak. Apa mau cari netok, cari ayat, cari kitab, cari kiai. Apa kita betul-betul mendapatkan? Pertanyaannya kan itu.
Nah, belajar itulah berlatih. Itulah pendidikan kita. Ini dunia pendidikan kan long life education, belajar seumur hidup. Di Islam ya belajar sampai mati. Sama, beda bahasa. Dari pertemuan ini, itu mesti ada hikmah, tapi kita bisa mendapatkan hikmah itu enggak. Kalau ini sebagai wahana belajar dan nanti kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya, mesti kita dapatkan. Enggak ya enggak. Ya cuma tahu mesti ada hikmahnya. Bodoh karo barokah. Barokah menurut sampean. Ini kiai bentuk barokah. Apa? Barokah itu vibrasi sadar Allah yang bisa kita tangkap sehingga merubah diri kita untuk berlaku menjadi lebih baik. Karena vibrasi sadar Allah, barokah itu asalnya dari mana? Dari Allah. Dari Allah, dari kiai. Allah. Jaluk barokah ning kiai. Ketika kita berhadapan atau berdekatan dengan orang yang sadar Allah, katakan kiai atau ulama yang sadar Allah, kita ngobrol maupun enggak, maupun hanya mendengarkan, di situ kita bisa menangkap satu vibrasi, ya, bukan dari ucapannya, bukan dari doanya, bukan dari lain-lainnya, vibrasi, dan itu vibrasi itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Berarti kita sudah mendapat barokah. Makanya banyak sih kalau nyuwun barokah doane yai itu terus ditunggangi, padahal maksud itu ini orang ngerti. Terus opone dianggap sing di barokah ngombe yai. Awake dhewe ngobrol gimana teko, ada vibrasi positif yang bisa kita tangkap dan itu merubah perilaku kita. Artinya kita sudah mendapat barokah. Allah itu menurunkan barokah itu pada siapa saja yang dikehendakinya. Dan barokah itu nggak usah diminta. Allah akan kasihkan sendiri, kita akan dapat sendiri. Kalau kita datang ke kiai, kita minta barokah, sementara kita punya keyakinan, mindset yang berbeda dengan kiai itu, artinya kan gak sefrekuensi. Jadi itu gak nyambung, kita nggak dapatkan apa-apa. Ketika ngobrol seperti ini tapi nggak sefrekuensi, untuk apa kira-kira? Tentang pamitan aja itu anu riyen pun dibel bojo kula ngono akhirnya. Jadi awake dhewe iki sudah banyak termakan dogma. Dogma turun-temurun. Lagi dogma turun-temurun. Mulai lah, gak kepikiran tuku gorengan aku. Tapi nek gue camilan ini. Berarti ini yang terbaik. Iya. Ini yang Allah berikan. Banyak sekali
yang menurut saya, bisa jadi saya salah, mau dikoreksi. Sebenarnya kita itu selama ini tersandera oleh dogma yang diberikan oleh oknum-oknum yang merasa dia tahu tentang ajaran-ajaran agama Islam, yang sebenarnya itu dasarnya hanya tafsir, interpretasi mereka tanpa melihat fakta bahwa sebenarnya banyak sekali simpul-simpul ayat yang menunjukkan bahwa manusia itu tidak perlu punya perasaan takut, khawatir, ya. Tapi karena doktrin akhirnya dia ketakutan. Dengan beragama pun banyak orang yang takut. Padahal kita diberikan kemerdekaan. Ya, yang paling membuat saya miris adalah salah satu doktrin yang seolah-olah Tuhan ini adalah akan menyakiti kita gitu. Ya. Kalau kue kang ini, kue ngomong ini ya. Coba. Maka kita harusnya memakai ayat-ayat yang mudah kita pahami sebagai orang awam. Saya sebagai orang awam, terus terang dari sekian banyak ayat, salah satunya yang saya pegang adalah Allah itu sesuai dengan sangkaan hambanya. Karena doktrin, akhirnya banyak orang berprasangka yang buruk-buruk gitu loh kepada Tuhannya sendiri, coba. Coba ya. Padahal kita harus menyayangi, mencintai, melebihi semuanya. Gitu. Jadi saya malah muncul hal-hal seperti itu jadi dari latihan kita untuk sadar Allah. Akhirnya menyadari, Masya Allah, kenapa saya nggak selalu berprasangka baik kepada Tuhan yang Maha Baik ini? Jadi ketika saya memposisikan diri selalu berprasangka baik kepada Tuhan, ya bukan kepada manusia, pada Tuhan hakikatnya. Kalau kita melihat orang baik, kita lihat di balik kebaikan orang itu. Jangan kita lupa dengan kesadaran bahwa Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu. Banyak orang itu kadang lupa di balik itu, kenapa dia bisa seperti itu dan seterusnya. Ngerti nggih? Ki. Nggih. Ya. Memang seharusnya yang viral itu ya sifat Maha-Rahman Rahimnya Allah, karena itu yang paling sering kita ucapkan. Harus mubih bismillah, harus mati bismillah. Tapi karena kesadaran kita terhadap kasih sayang Allah itu tidak ada. Nah, Lupa kan? ya WD ngomong bismillahirrahmanirrahim, apa muncul kesadarannya? Enggak kan? Enggak muncul. Padahal kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Lihat, jauh lebih besar daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya, orang tua terhadap anaknya. Seharusnya sifat yang paling viral ya kasih sayang itu kita harus melekat. Pokok kasih sayang itu gak oleh marah, ya oleh marah dalam konteks jiwa yang tenang, jiwa yang sadar Allah, itu akan bawa dampak positif, karena sadar Allah itu positif. Beda dengan marah karena ego, itu akan menimbulkan bencana. Kalau kita sadar Allah, waktunya marah, ya marah. Waktunya tegas, ya tegas. Waktunya kita melarang orang untuk melakukan satu, ya kita larang. Tapi konteksnya kita kan sudah sadar Allah.
artinya bukan menuruti hawa nafsu. Itu akan bawa dampak positif. Itu salah satu tanda kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah ini bukan hanya yang lembut kayak awake dhewe ngurus bojo ngono orang ngono tok. Lho nyeneni bojo iki juga kasih sayang lho. Itu karo kita yang pernah sampean kan tahu dari murid ya. Gimana karena aku tahu dari guru. Ya beliau masih guru. Ketika kita marah pada anak didik, sampean tahu seneni guru apa? Sering. Karena apa? Karena melawan peraturan. Melanggar. Ya. Mengapa guru itu mengingatkan dengan tegas? Biar sampean tidak menjadi orang yang terus melanggar peraturan. Artinya biar sampean menjadi orang yang lebih baik. Nah, mengapa itu dilakukan? Ya karena sayang deh sampean. Ada kasih sayang seorang guru deh murid agar muridnya berubah menjadi baik. Guru nyeneni murid ya biar murid itu menjadi lebih baik. Tapi murid sing nggak sadar ya ngamuk-ngamuk, wah guru itu ngamuk. Padahal itu tanda kasih sayang. Itu kasih sayang. Kembali pada Allah itu sesuai prasangka hambanya. Sekali itu erat kaitannya dengan udmuni astajib lakum. Jadi Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya. Jadi moco doa kalau berdoa itu berbeda. Lek moco doa kadang gak ngerti karepe. Sing nyoto-nyoto ya lek enak acara-acara ngono kae. Doa akan dibacakan oleh ustaz bla 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 bla. Kuwi kan moco doa. Awake dhewe sing amin-amin ngerti maksudnya apa? Sing donga lho mesti ngerti maksudnya. Kuwi moco doa. Nah, ketika kita punya prasangka buruk terhadap diri kita sendiri, itulah yang dikabulkan karena itu doa. Ketika kita punya prasangka baik, ya itu doa, Allah terkabulkan. Jadi sampean kok tandur aku ini, insya Allah mesti api. Ojo lali insya Allah, ojo mesti nih. Insya Allah mesti api. Sering kau tukule aku. Masa musim pomo lah misalnya. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Berprasangka, makanya ning ayat itu kita harus selalu berprasangka baik terhadap Allah. Contoh gini, sama tak supi kopi. Kopi ini sama cacat, weh kopi apa comberan, apa isa-isa. Sama kan nyacat kopi. Sehingga kira-kira lorati apa? Lorati. Lek awake dhewe saiki sing ekstrim. Awake dhewe nyacat iblis. Iblis iki gini-gini. Kira-kira sing gawe iblis lorati apa? Lorati. Ini contoh ekstrim. Iblis itu menggoda manusia wis di ACC nih Gusti Allah. Wis dinulis godane menungso. Lah kamu iso nggodha. Godhone. Iku ning Ajazil ya. Karena iblis itu jumlahnya miliaran mungkin malah triliunan. Tapi Allah berkata itu pada Ajazil. Tidak pada iblis-iblis yang lain. Iblis itu kan jin. Jin tingkat tinggi, artinya jin sing kastane dhuwur. Sing disebut iblis. Kemampuannya lebih tinggi dibanding sing jin-jin kasta rendah.
makanya Mas Yoni jin jangan bersangka buruk. Mas Yoni iblis itu sudah ditugaskan untuk menjadi sparring partner kita. Itu termasuk tanda kasih sayang Allah. Jadi lewat awake dhewe iki nggoni kasih sayang Allah, ora stres. Gua Allah itu penggane nyiksa. Jadi iblis itu teman berlatih sebenarnya. Berlatih. Berlatih. Maka kita terus meningkatkan kemampuan melatih. Gak diwe sparring partner awake dhewe ora dadi apa-apa. Kan iya. Sing disalahne iblis. Sama nandur lombok, ora diserang penyakit. Kira-kira pikirannya sampeyan mau berkembang nggak? Kemampuannya sampeyan berkembang nggak? Enggak dapat pelajaran. Nggak ada pelajaran nih, kalau yes kuno, stagnan. Seorang guru mengajar satu kelas, muridnya ini manut kabeh saenene, belajar satu sekolah ini manut kabeh. Guru ini akhirnya stagnan kemampuannya. Akhirnya terus setiap ujian semua anak berhasil. Akhirnya sistem pendidikan gak berkembang, gak ada perubahan kurikulum lagi. Gue berhasil kabeh 100%. Tidak bertumbuh lah. Iya, nggak bertumbuh dan nggak berkembang. Jadi sadar Allah yang asik. Wong sadar Allah ini rantai musuh. Wong iblis dianggap konco tarung. Konco latihan. Musuhnya sopo gak duwe. Kita nggak kasih sayang. Kudu sing viral iki. Ya Rahman Rahim ini Gusti Allah itu. Jadi wong iki rasa stres mosok urip ning donya wis nongso, engko ning alam kubur wis dibayang-bayangi ditempungi malaikat. Terus ning akhirat engko sik dibong ning neraka. Kapan mulya, kapan enaknya, stres urip. Hidup penuh ketakutan urip enak. Makanya saya guys, saya ini ngomong berkondok bisa relatif banget. Kita levelnya sudah di atas itu. Level pelajarannya. Jadi awal dia perlu merubah mindset. Karena apa? Ya Allah sesuai prasangkaan. Mindset kita harus berubah. Masuk channel YouTube, apapun jenis channel kita, kalau dasarnya kesadaran dan kita mengingatkan orang-orang atau yang mengingatkanlah dengan keras atau dengan lemah lembut, itu tanda kasih sayang Allah. Jadinya apa? Jadinya mesti baik, nanti endingnya mesti baik. Tapi lihat dasar emosi stres dewe stres dewe. Kita sudah dasari sadar Allah, itu sudah jadi fondasi kita. Memang kita ditugasi untuk mengingatkan orang lain. Ya amanah itu kita jalankan sebaik-baiknya. Endingnya mesti baik. Ya tantangannya mesti akeh. Pasti yuk. Hidup itu kita diam itu juga beresiko, kita gerak juga beresiko.
Kode beresiko ini kenapa nggak tergerak? Berlaku kira sama coba, sama nih kamar, menang ngeranya punya. Kira-kira pentu ibu jadi sama orang. Itu malahan. Mungkin kita merasa nggak bermasalah, tapi orang lain tuh jadi bermasalah, mempermasalahkan kita. Contoh ini sama teneng ini kamar seminggu. Oh masih habis sih, saya tirakan. Berapa minggu saulan. Oh saya tirakan. Bahasan saulan munggah. Ijane mati ya apa-apa. Akhirnya masyarakat sekitar sing bingung. Akhirnya kedua ya. Buat orang lain ya. Masalah. Masalah orang lain. Itu sing penal, sing tinggal dari kan. Jadi nggak ada yang beresiko, nggak ada yang tidak beresiko. Mbak beda motor, resiko itu keluhan mati. Turu ning omah ya resiko nih bangga mati. Padahal kan akeh wong turu. Kalau dia podcast